بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس khanabitina azakumullah. Salah satu prinsip yang maklum di kalangan ahlu sunnati wal jamaah, sekaligus prinsip yang menjadi momok yang menakutkan ashabul ahwa'i wal bid'ah, ialah prinsip at-tahdziru min ahlil bid'ah. Prinsip tahdzir, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya ahlul bid'ah. Prinsip ar-rududu ala ahlil bid'ah, membantah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Baik mentahdzir umat dari ahlul bid'ahnya, atau dari kitab-kitab yang memiliki pemahaman bid'ah, atau dari pemahaman bid'ah. Mentahdzir umat, melarang umat untuk bermajelis dengan mereka, bergaul dengan mereka, mendengarkan ucapan-ucapan mereka, apalagi menyanjung, membela mereka. Suatu prinsip yang sangat maklum di kalangan ahlu sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-68. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka asy-syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidh dhalimin. Yang artinya, apabila engkau melihat orang-orang yang memperbincangkan tentang ayat-ayat kami dengan batil, maka berpalinglah kamu dari mereka hingga mereka memperbincangkan pembicaraan yang lain.
Dan apabila setan melupakan kamu, maka kamu jangan duduk setelah peringatan ini bersama dengan kaum yang zalim. Tegas ayat ini ada satu perintah, satu larangan. Satu perintah al-i'rab an majalisihim, berpaling dari majlis mereka. Ayat ini terkait dengan ashabul ma'asi, juga digunakan hujjah oleh para ulama untuk ahlul bid'ah. Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam buku tafsirnya Fathul Qadir menjuluki majalis ahlul ma'siyah dengan sebutan majalis mal'unah, majelis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita untuk i'rab, fa'arid anhum, berpalinglah kamu dari mereka, dari majelis-majelis mereka. Adapun larangannya, Allah katakan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Kamu jangan duduk bersama dengan orang-orang yang zalim itu setelah peringatan ini. Zalim di sini barakallahu fikum, kezaliman terhadap agama. Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam kitab beliau As-Sabatu 'ala Sunnah menjelaskan terkait dengan al-zalim, orang-orang yang zalim. Dua macam. Ada yang zalimun fi amwalin nas wa a'radihim wa dima'ihim. Ada yang menzalimi harta benda manusia, menzalimi kehormatan mereka, menzalimi darah mereka. Dan ini zalim yang hakiki. Ada pula yang menzalimi agama mereka dengan kebid'ahan mereka. Sehingga kata-kata zalim masuk di dalamnya adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Maka ayat ini melarang kita untuk bermajlis dengan orang-orang yang zalim dengan dua macamnya. Zalim dengan makna fasik, dengan amaliyahnya, dengan dosanya, dengan kemaksiatannya. Zalim dengan makna mubtadi', dengan penyimpangan dia yang merusak agama. Jelas ayatnya. Ayat yang kedua disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-140. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian dalam kitab suci ini perintah, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri, diolok-olok, fala taq'udu ma'ahum, maka kamu jangan duduk bersama dengan mereka. Ini larangannya sangat tegas, sama dengan ayat yang pertama tadi, fala taq'udu ma'ahum, janganlah kamu duduk bersama dengan mereka. Ayat ini ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Mufassir Al-Kabir Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Beliau menyatakan, wa fi hadhihi al-ayah ad-dalalatul wadihah 'ala an-nahyi an mujalasati ahli al-batil min kulli naw'in min al-mubtadi'ah wal fasaqah inda khawdihim fi batilihim. Di dalam ayat ini ada dalil yang sangat jelas yang menunjukkan larangan bermajlis dengan ahlul batil dari semua ragamnya, baik itu ahlul bid'ah, orang-orang fasik, ketika mereka memperbincangkan kebatilan mereka. Wadih ya, ini ayatnya. Dan para ulama kita salafun salih sudah sepakat, ajma'u ala hadhil usul, sepakat atas prinsip-prinsip tadi, sepakat mentahdir ahlul bid'ah,
sepakat menghajur ahlul bid'ah, sepakat melarang kaum muslimin dari majlis dengan ahlul bid'ah, bergaul dengan mereka, mendengarkan ucapan mereka, apalagi memuji mereka, apalagi membela mereka. Ijma' ulama. Antum bisa membaca risalah khusus yang ditulis oleh Syekhuna Khalid bin Dhahwi Al-Dhafiri hafizahullah. Kitab beliau dengan judul Ijma'ul Ulama 'ala al-hajri wa tahdhiri min ahli al-ahwa. Kesepakatan ulama untuk menghajar, memboikot dan mentahdzir ahlul ahwa. Dibawakan di sini oleh beliau pernyataan puluhan ulama dari mulai zaman dahulu, mutakaddimin, mutaakhirin, muasirin, yang menyatakan kesepakatan ini. Ini kitab ditakdim oleh Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi, Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri, hafizahumullahu ta'ala. Saya sengaja menyebutkan rujukan biar ringkas, nggak usah panjang-panjang. Nih rujukannya, biar nggak dibilang mencela-mencela. Barakallahu fikum. Sepakat ya, ikhwan. Seperti yang diterangkan tadi, tahdzir mereka, rudud mereka meliputi 3 perkara. Mentahdzir kaum muslimin dari pelakunya. At-tahdziru 'alal ashkhas bi'ayanihim. Mentahdzir kaum muslimin dari tokoh-tokoh bid'ah dengan menyebut namanya langsung. Naam. Kalau kitabnya para ulama, seperti kitab yang ditulis oleh Tayyib Al-Ad-Darimi rahimahullah, Ar-Raddu ala Bishr Al-Marrisi. Semacam kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Ar-Raddu ala Al-Bakri, Ar-Raddu ala Al-Akhnai. Dan masih banyak lagi yang lain, contoh-contoh tindakan para ulama yang langsung membantah tokoh-tokohnya. Adapun asar dari salafun salih rahimahullahu ta'ala, disebutkan oleh Abu Nuaim rahimahullah, Al-Fadl ibn Dukain, dakhala Thawri yawm al-jum'ah فإذا الحسن ابن صالح ابن حي يصلي فقال نعوذ بالله من خشوع النفاق وأخذ نعليه فتحول. Katanya Abu Nuaim rahimahullah, Al-Imam Thawri rahimahullah pernah pada hari Jumat masuk masjid. Tiba-tiba beliau mendapati seseorang yang bernama Al-Hasan bin Saleh bin Hayy sedang sholat. Beliau mengatakan, Na'udzubillah min khusyu'in nifaq. Kami berlindung kepada Allah dari kekhusyuan nifaq seperti ini. Lalu beliau mengambil 2 sandalnya, pindah dari masjid. Dikatakan oleh Abu Nuaim rahimahullah, Dzukira Al-Hasan ibnu Saleh inda Thawri faqala dzaka rajulun yara as-sayfa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Suatu kali pernah Al-Hasan bin Saleh bin Hayy disebut di sisi Al-Thawri. Beliau mengatakan itu orang punya pendapat dengan pedang atas umat Muhammad, yakni seseorang yang punya pemahaman Khawarij. Juga diriwayatkan dari Abdullah bin Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, Sa'altu Aba Thawr Ibrahim ibn Khad al-Kalbi an Husain al-Karabisi. Katanya Abdullah bin Ahmad, saya pernah bertanya kepada Abu Thawr, namanya Ibrahim bin Khad al-Kalbi, tentang seseorang yang bernama Husain al-Karabisi. Katanya Abdullah bin Ahmad, fatakallama fihi bikalamin su'in radi. Maka Abu Thawr pun berbicara tentang Al-Karabisi dengan ucapan yang jelek, yang rendah.
Saya rasa cukup barakallahu fikum. Penukilan-penukilan tadi dari para ulama una, di mana mereka mentahzir umat tidak hanya dari bid'ahnya, tapi juga dari orang-orangnya secara langsung. Yang kedua ialah membantah kitab-kitabnya. Ada kitab yang ditulis oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah yang membahayakan akidah umat, tampil para ulama kita membantah buku-buku tadi. Ini lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi barakallahu fikum. Contoh yang paling mudah di zaman sekarang ini ialah karya-karya ilmiah, rudud ilmiah yang ditulis oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Hampir semua karya-karya beliau bantahan imma kepada pelaku bid'ah atau kepada pemahaman-pemahaman bid'ah atau pada kitab-kitab yang mengusung paham bid'ah. Ala kulli hal, ini 3 perkara. Membantah orangnya, membantah kitabnya, membantah pemikirannya. Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi, seperti yang saya terangkan pada pertemuan Januari yang lalu, punya kitab Manhaju Ahli Sunnati wal Jamaah fi Naqdir Rijal wal Kutub wa Tawaif. Buku lama, buku pusaka. Dibuka kembali tahun 2013. Ini prinsip. Prinsip yang kedua, barakallahu fikum. Satu hal yang perlu disampaikan sekarang ini ialah bahwasanya bantahan-bantahan atau sikap tahzir yang ditunjukkan oleh para ulama kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah itu sebuah manqabah, sebuah fadilah, sebuah keutamaan, bukan suatu perkara yang dicela. Manqabatun min manaqibihim. Asy-Syaikh Khalid Al-Dhafiri hafizahullah dalam bukunya Ijma'ul Ulama membikin pasal yang kedua di halaman yang ke-37. Pasalnya ialah asyiddatu ala ahlil bid'ah manqabatun wa laysat madhammatan. Sikap tegas, sikap keras kepada ahlul bid'ah itu merupakan manqabah, merupakan keutamaan, merupakan fadilah, bukan celaan. Lalu beliau menukilkan sekian banyak biografi dari mulai sikapnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, kemudian para tabi'in, para a'immah setelahnya. Beberapa halaman beliau menukilkan satu persatu biografi para ulama yang disifati sebagai orang yang syadidun ala ahlil bid'ah. Saya bikin contoh. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Syifa'ul Alil. Beliau mengatakan waqad kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma syadidan 'ala al-qadariyah wa kadzalika as-sahabah. Dan dulu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma orang yang syadid, orang yang bersikap tegas, yang keras terhadap sekte Qadariyah, wa kadzalika sahabat. Begitu pula para sahabat yang lain. Antum ingat dan masyhur di kalangan tulabul ilm dari kalangan ahlu sunnah kisah sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yang memukul kepalanya Sabir. Kisatun ma'rufah. Itu merupakan syiddah, sikap yang tegas kepada ahlul ahwa'i wal bid'ah sampai memberikan hukuman fisik kepada mereka. Antum juga masih ingat ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma diberi laporan oleh 2 orang tabi'i munculnya paham Qadariyah di kota Basrah. Dimunculkan oleh seseorang yang bernama Ma'bad Al-Juhani. Disebutkan di hadis nomor 1 dalam Sahih Muslim. Langsung dengan tegas beliau mengatakan, akhbirhum
anna ibna Umar bari'un minhum wa hum minhu bura'a. Sampaikan kepada mereka, Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, dan mereka pun juga demikian, berlepas diri dari Ibnu Umar. Lalu membawakan hadisnya ayahnya terkait dengan hadis Jibril yang menanyakan masalah Islam, masalah iman, masalah ihsan. Sangat gamblang barakallahu fikum. Belum lagi sikap-sikap yang diambil oleh para tabi'in, atba'ut tabi'in. Sangat banyak. Untuk bisa merujuk dan melihat dalam buku tadi yang saya sebutkan. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwasanya memiliki sikap yang tegas kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Sikap tahdzir dan segala macamnya. Untuk menyelamatkan umat. Menyelamatkan akidah umat dari penyimpangan-penyimpangan mereka. Itu merupakan manqabah, bukan madamah. Ikhwan fillah azakumullah, sebagian pihak di zaman sekarang ini mengeluarkan suara-suara sumbang, menyatakan tindakan yang semacam ini, tindakan yang memecah belah kaum muslimin, memecah belah salafiyin, tahdzir kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah, sikap tegas kepada ahlul bid'ah dinilai memecah belah salafiyin, memecah belah kaum muslimin. Sangat menakjubkan, sangat aneh. Apa mereka berani mengatakan tindakan Umar bin Khattab memecah belah kaum muslimin? Tindakan Ibnu Abbas, tindakan Ibnu Umar radhiyallahu anhum ajma'in, tindakan para sahabat, para tabi'in atau tabi'in dinyatakan memecah belah kaum muslimin, memecah belah salafiyin. La yaqulu hadza illa rajulani, imma jahilun wa imma sahibu hawa. Tidak ada yang mengatakan pernyataan semacam itu melainkan satu dari dua orang. Imma dia jahil, tidak mengerti ilmu, tidak mengerti bagaimana sikapnya salafun salih, wa imma dia sahibu hawa. Seseorang yang di hatinya ada hawa nafsunya, ada penyimpangannya. Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, salah satu anggota Hay'ah Kibarul Ulama, ditanya, Halit tahdhiru minal manahijil mukhalifah wa du'atiha yu'tabaru tafriqan lil muslimin wa syaqqan li safihim? Pas pertanyaannya seakan-akan memahami suara-suara sumbang tadi. Padahal ini pertanyaan disampaikan beberapa tahun yang silam. Karena yang saya baca ini buku lama, buku pusaka ini, fotokopi dekolan ya. Al-Ajwibatul Mufidah an As'ilatil Manahijil Jadidah. Tahu begini kan? Saya hanya bawa buku-buku lama saja, buku pusaka. Apa jawabannya beliau? Ketika ditanya, apakah mentahdzir, memperingatkan umat dari manhaj yang menyeleweng dan dari dai-dainya, termasuk memecah belah kaum muslimin, meretakkan, merusak barisan kaum muslimin? Beliau menyatakan, jawabannya, at-tahdziru minal manahijil mukhalifah liman hajis salaf yu'tabaru jam'an li kalimatil muslimin la tafriqan li sufufihim. Mentahdzir umat dari manhaj yang menyimpang dari manhaj salaf justru dianggap menyatukan kalimat kaum muslimin, bukan memecah belah saf muslimin. Li'anna alladhi yufarriqu sufufal muslimin huwal manahijul mukhalifah liman hajis salaf. Sebab yang memecah belah safnya kaum muslimin adalah manhaj yang menyeleweng, yang menyimpang dari manhaj salaf itu tadi. Jangan memutabalikkan fakta ya hadza. Justru yang menyatukan kalimat muslimin, yang melaksanakan prinsip tahdzir, justru kalian-kalian itu yang memecah belah persatuan kaum muslimin, yang memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang tadi.
Beliau teruskan, wa ma zala al-ulama'u منذ أن ظهرت المذاهب المخالفة لمنهج السلف بعد القرون المفضلة يحذرون منها ويبينون بطلانها وها هي كتبهم بالمئات تدل على ذلك ولم يعتبروا هذا تفريقا للمسلمين. Para ulama kita dari mulai semenjak munculnya mazhab-mazhab yang menyimpang dari manhaj salaf, setelah 3 generasi yang utama, mereka senantiasa mentahdzir umat dari penyimpangan-penyimpangan tadi, menjelaskan kebatilannya. Nah ini buku-buku karya mereka ratusan jumlahnya menunjukkan hal tadi, dan mereka tidak menganggap tindakan itu memecah belah kaum muslimin. Bal huwa nasihatu lil muslimin. Bahkan tindakan itu merupakan nasihat untuk kaum muslimin. Wal hifadhu ala ijtima'i kalimatihim alal haq. Dan upaya mereka untuk menjaga persatuan kalimat kaum muslimin di atas al-haq. Masya Allah, jawabannya marem. Jawabannya mantap dari Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Bukan jawaban dari saya. Na'am ya ikhwan. Sehingga tidak perlu kemudian antum berkecil hati, mundur dari kancah pergulatan. Teruskan melaksanakan dan memperjuangkan prinsip Ahlus Sunnah yang mulia ini. Prinsip bantahan kepada Ahlul Bid'ah, tahdzir kepada mereka, manqabah, sesuatu yang sangat mulia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menukil dari salah seorang imam dari kalangan imam salaf, menyatakan ar-raddu ala ahlil bid'ah kal mujahidi fi sabilillah. Seseorang yang membantah ahlul bid'ah itu seperti seorang mujahid yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada. Ada. Jam berapa ada? Sana nafasannya. Berapa ada? Jam berapa adanya? Masih lama? Biar saya ngomongnya enak ini. Masih lama? Lanjut. Baik, ikhwan. Yang berikutnya, yang perlu disampaikan pada kesempatan kali ini, ialah berkaitan dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah yang ada di medan dakwah. Karena kalau kita melihat fenomena ashabul ahwa'i wal bid'ah atau orang-orang yang memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang, mereka sesungguhnya diklasifikasi menjadi 2. Ini saya bacakan dari sebuah risalah yang di print dari internet. Judulnya Tadhkiratul Ghafil fi turuqi kashfi halil mutadhahiri bis sunnah wa huwa ala sanani ahli suhul. Mengingatkan orang yang lupa, pelupa yang lupa, tentang beberapa cara untuk membongkar keadaan seseorang yang berpura-pura di atas sunnah, padahal dia di atas jalannya ahli subul, jalannya ahlul bid'ah. Judulnya wis medeni. Isinya dengarkan sendiri. Orang-orang yang menyimpang yang dikatakan sebagai ahlul ahwa, sebagai ahlul bid'ah, sebagai hizbiyin, orang-orang yang menyimpang terbagi 2.
As-sinful awal yang pertama. Man yubhiru bid'atahu bainan nas wa yushhiruha. Seseorang yang menampilkan bid'ahnya di tengah-tengah masyarakat dan memasyhurkannya. Terang-terangan ya ikhwan menampilkan bid'ahnya itu. Wa hadzal idharu wal isharu minhu. Tindakan dia yang menampilkan dan memasyhurkan bid'ahnya itu bisa jadi satu, imma bi fi'liha hina ya'ti waqtuha wa munasabatuha. Melakukan tindakan-tindakan bid'ah tadi ketika datang waktunya dan kesempatannya. Tinggal cari timingnya yang tepat, ada waktu yang pas, langsung. Keluar aksinya, keluar perbuatannya, keluar tindakan-tindakan penyimpangannya. Atau yang kedua, bitakririha fi kitabin, au maqalin, au darsin, au muhadaratin. Atau dengan mentakrirnya, menguraikan, menjabarkan pemahaman bid'ahnya pada sebuah kitab, atau makalah, atau sebuah pelajaran dia, atau sebuah muhadarat dia. Kelihatan. Atau yang ketiga, au bid'awatin nas ila i'tiqadiha wa qawliha wa fi'liha. Atau yang ketiga, dia mengajak orang lain, menyuruh orang lain untuk meyakini kebid'ahan tadi, atau mengucapkannya, atau melakukannya. Abrul kitab, awil syarif, awil idha'ah, awil fadaiyah, awil jaridah, awil majallah, awil internet, awil ba'ab, awil kul. Caranya mungkin lewat kitab, mengajak orang lewat kitab, atau sebuah kaset, atau radio, atau fadaiyah di dunia maya, atau jaridah di sebuah majalah, surat kabar, atau dari majalah, atau dengan internet, atau sebagiannya, atau malah seluruhnya. Wadah ya? Ini beberapa cara yang menunjukkan, dia menyebutkan dengan terang-terangan, menyampaikan bid'ahnya itu. Tipe yang pertama ini, bihamdillah, amruhu wadih, wa haluhu mafduh, wa khabaruhu wadihun bayyin, wa suratuhu jaliyatun musyahadah. Tipe yang satu ini, alhamdulillah urusannya gampang. Urusannya jelas, keadaan dia terbongkar, khabarnya dia gamblang, jelas diketahui, bentuknya pun juga nyata, disaksikan langsung. La takhfa inda ahli sunnati wal hadith fi kulli zamanin wa makan. Tidak tersamarkan menurut ahlu sunnah ahlu hadith di setiap waktu dan tempat. Dan tidak tersamarkan atas setiap orang yang berakal, baik dia laki-laki atau perempuan. Ini wow, gamblang jelas. Ada yang ilmiah, ada yang setengah-setengah ilmiah, ada yang ngawur, ada yang preman. Tambahan dari saya, dikarenakan nyata seperti itu. Atau apa? Tamam? As-sinful tsani. Adapun tipe yang kedua, man yukhfi bid'atahu wa la yuzhiruha bainan nas. Seseorang yang menyembunyikan, yang menyamarkan bid'ahnya dan tidak menampilkannya di tengah-tengah masyarakat. Berani ya ikhwan? Hah? Kurang berani. Gak berani menampilkan gitu, disembunyikan. Masya Allah. Tipe ini macam-macam. Ada yang yastamirru fi ikhfaiha ila an tudrikuhu sa'atu ajalih. Di antara mereka ada yang terus menyembunyikan bid'ahnya sampai mati. Ya sudah, jangan diurus, mau mati. Masalah apa? Akhirnya mustarih wa mustarahul min. Selesai urusan.
Orang ada yang tahu bagaimana penyimpangan bid'ahnya sampai mati. Alhamdulillah. Atau waqad yukhfiha ila amadin bisababi khaufin min uqubati sultan aw rahbatin min rududi akabiri ahli ilmi bis sunnah. Atau dia sembunyikan sampai pada batas waktu tertentu. Mungkin karena takut hukuman penguasa, atau dia gelisah, ketakutan dengan bantahan-bantahan para ulama besar yang mengerti sunnah, yang mengerti hadis. Tuskiluhu wa tuskituhu, yang menjatuhkan dia, yang menjatuhkan penyimpangan-penyimpangan dia. Au bisa babi maslahatin dunyawiyatin yakhsha fawataha aw inqita'aha, atau dengan sebab kemaslahatan duniawi yang khawatir luput atau khawatir putus. Mungkin wazifah, jabatan khawatir diputus, dipecat, atau uang harta yang biasa diberikan oleh seseorang, atau dari lembaga tertentu, atau jamaah tertentu, atau hizib tertentu, tanzim tertentu. Khawatir luput, akhirnya menampilkan bid'ahnya. Atau bisa babi marhalatin zamaniyah yaktabihi haluhu da'awi, atau dengan sebab marhalah, tahapan-tahapan waktu yang itu merupakan konsekuensi keadaan dakwah dia. Dengan berjalannya waktu lama semakin kelihatan ngawur kayak preman. Marhalah zamaniyah. Awal sembunyikan nggak ada yang tahu, tiba-tiba begitu. Mungkin takut hukuman sultan, mungkin karena gelisah dengan bantahan-bantahan para ulama, atau mungkin masalah duniawiyah yang khawatir luput, atau tahapan-tahapan zaman yang membuat dia berbuat demikian. Kalau yang tipe pertama tadi yang disembunyikan sampai mati jarang. Yang paling banyak ialah tipe yang kedua ini. Tidak mampu, tidak sanggup menyembunyikan fikrah menyimpangnya lama-lama. Gampang meledak gitu ya. Dengan beberapa sebab-sebab tadi yang disebutkan. Tipe yang satu ini, salafun salih rahimahumullah menjelaskan kepada kita beberapa turukun, cara-cara untuk mengetahui mereka ini, membongkar kedoknya dia ini, mengetahui ini orang punya pemahaman yang menyimpang, orang yang munharif, pemahaman bid'ah dan segala macamnya yang tidak mungkin dia sembunyikan. Caranya ada beberapa poin. Kita bacakan setelah azan dan setelah salat isya insyaallah taala. Nakfi ilahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.